dokumenter Salam Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini menyambung pada satu pertanyaan dari rekan kita, Angela, mengenai pada waktu sebelumnya tentang payung. Apa sih sebetulnya cerita atau sesuatu yang menarik di balik payung itu? Bukan begitu, Angela? Ya, betul. Saya masih ingat. Masih ingat ya? Masih ingat. Nah, bersama kita sudah hadir. Terima kasih Pak Sampan. Senang sekali kita bisa sama-sama di sini. Ada satu cerita di balik payung ini, dan Angela pun mengangguk-angguk. Oh, ini ceritanya. Senang sekali bahwa satu pertanyaan akan mungkin bisa kita jawab keingintahuan Angela pada waktu itu ya. Kita ini berbeda generasi antara saya, Pak Sampan, apalagi dengan Angela. Separuh perjalanan hidup saya sudah terlewati ketika Angela hadir di bumi ini. Monica mengatakan ada istilah Hindi molek. Hindi molek. Saya nggak tahu detailnya, tapi kira-kira Monica itu mengatakan bahwa sesuatu yang sangat detail yang dipersiapkan pada generasi-generasi yang lama. Mudah-mudahan itu bukan mengacu kepada saya gitu ya. Jadi seperti terdengarnya agak gimana gitu. Saya sadar sekali dalam kehidupan ini ada sesuatu yang aneh, kadang-kadang bagus sekali dampaknya, kadang-kadang juga menjadi satu cerita yang misteri seperti payung ini, dan kita coba menggalinya hari ini dengan Pak Sampan. Sekali lagi, nama Bapak itu siapa sih, Pak? Ya, Pak Sampan. Nama panjang? Iya. Pak Sampan aja. Nama pendek? Pak Sampan juga. Waduh. Oke. Saya jadi ingat kebetulan ada Angela, kalau kita keluar negeri atau mengurus paspor itu sering ada pertanyaan surname atau family name. Nah, kalau di Indonesia ini akan bingung sekali menjadi family name Pak Sampan. Surname ya istilahnya. Pak Sampan juga. Juga. Oke, kita lanjut. Pekerjaan sehari-hari jadinya apa nih, Pak? Ini servis payung. Servis payung. Servis payung. Servis payung. Servis payung. Nah, ini Angela ada lagi tentang bahasa nih. Bahasa Indonesianya apa nih? Servis payung. Servis payung bahasa Indonesianya. Perbaiki payung, betul? Memperbaiki payung. Lolos dia. Menemukan dengan cepat itu namanya bahasa Indonesianya. Karena servis dibilangnya servis tadi. Bingung kan kita? Iya. Kalau mau dibilang tadi sempat nanya gitu. Servis melayani payung, kok nggak pas ya? Nah, ketemu juga memperbaiki. Pak Sampan ini memperbaiki payung sejak kapan? Sejak tahun 87. 87, Pak. 87. Dan sampai sekarang masih melakukan ini. Masih melakukan. Wow. Ya. Sesuatu yang gimana ya? Satu ketekunan, karena sering-sering kami temukan bahwa kalau dewasa ini saat-saat ini payung itu begitu mudah didapat, kadang-kadang rusak sedikit, tinggal
singkirkan, bye-bye gitu ya. Betul. Masih ada Pak ya orang yang ingin membetulkan payung. Masih ada aja, ada. Cuman ya udah jarang-jarang juga ada. Setiap hari? Setiap hari itu ya muter-muter. Ada aja sih. Bapak bersepeda atau Enggak, jalan. jalan kaki Pak? Berapa jauh satu hari? Ya, paling jauh sampai ya Tebet Setiabudi itu ya, kalau setiap Budi terus sampai sini lagi. Kalau Tebet ya udah Tebetnya aja, udah naik mobil lagi. Kalau dari Tebet ya udah nggak bisa pindah lagi itu. Satu hari kira-kira dapat berapa payung Pak? Tentu namanya kayak gini, namanya orang rezeki ya, kadang-kadang lagi ada ya ada, kalau lagi kosong tapi ya dapat aja sih, baca 50 atau 40 dapat aja sih masih. Satu hari? Dapat aja. Itu langganan atau? Enggak sih, enggak langganan kayak gitu. Enggak ya, ada aja orang baru ya? Ya orang baru ya, pokoknya ngacak kalau tukang payung enggak langganan. Oke, ini sesuatu yang menarik buat kami ya, tapi kita mundur sedikit, ingin, aduh saya harus jaga bahasa Indonesia ya. Ngomong pengen nggak boleh kalau ada Angela, dia akan bertanya itu bahasa Inggrisnya apa. Saya cari di kamus kok nggak ada kata pengen, repot. Nah, Bapak asalnya dari mana Pak? Indramayu. Indramayu. Boleh cerita sedikit masa kecil Bapak dulu? Ya masa kecil saya ya namanya di kampung juga tetap aja, kalau orang kampung paling kerja ya kerja, kalau bujangannya kerja tani, di sawah nyangkul paling ngomong. Nyangkul. Ya dari kecil juga ya tempatnya di sawah aja semua kalau di kampung. Saya lahir di Jakarta, Pak. Dari Jakarta, iya yang Nggak menyentuh sawah. Ya kampung. kalau saya ya kenyang di sawah itu waktu bujangan ya sih. Ya, saya malah pengen ke sawah, Pak. Pengen merasakan. Nah, apa yang membuat Bapak itu harus meninggalkan, bagi kita ya, walaupun saya generasinya berbeda, environment atau lingkungan, kehijauan itu sesuatu yang dirindukan sekali. Pertanyaannya, apa yang mencetuskan Bapak yang tadi mainnya di sawah ya, terus harus berpindah dan memulainya dengan payung? Itu ini sih, di sawah juga orang kuli sononya, kuli ya. Jadi saya pengen coba-coba Jakarta aja ya. Jakarta ya nemunya itu sama teman-teman juga orang Cirebon itu. Jadi ketemunya sama orang Cirebon, terus itu dia tukang servis payung. Jadi ya kalau mau ikut pengen ikut aja kan. Jadi bisa jadi diajarin sama dia tuh langsung bisa itu. Oke. Teman-teman Bapak dari Cirebon. Cirebon ya. Profesinya atau profesi pekerjaannya memperbaiki payung semua, atau ada yang lainnya yang dari ya, Cirebon? paling itu ada Cirebon tuh paling tukang servis payung tuh sambil beliin botol minyak wangi itu. Untuk? Ya, ada yang nerima, ada yang nampung. Oh, jadi mengambil botol-botol minyak wangi bekas ya Pak ya? Iya. Untuk kemudian dijual kembali. Iya, ini sampingannya tuh kayak itu, sampingannya botol minyak wangi. Oke. Angela, gimana kalau kita lanjutkan nanti pertanyaan yang kamu ingin tahu. Habis ini mungkin kamu bisa langsung korek sendiri. Tapi saya ada payung yang mesti diperbaiki sebetulnya, udah. Apa kita pengen lihat di sini? Jadi pertanyaan kamu tuh menyeluruh, bisa dilihat, dan saya juga ini sesuatu yang sangat sangat menarik Pak ya. Satu tentang kesetiaan terhadap
nggak boleh bilang profesi tadi, pekerjaan. Keterampilan, kemudian apa? Bagi kami yang lebih muda mungkin itu merupakan suatu keteguhan terhadap sesuatu yang luar biasa gitu. Boleh kami minta izin Bapak mengecek? Mengecek itu apa? Mengecek untuk melihat, memeriksa. Oke. Yes. Ya, oke. Susah memang rekan-rekan. Kita ini di dokumenter udah dipesen, walaupun kelihatannya sendiri di sini ya, di sekitar itu ada Monica, ada Sandi, ada Afin, ada Idam yang melihat itu nggak boleh ada salahnya gitu. Kira-kira gitu, karena bahasa pun diteliti. Kita nggak boleh bilang merubah, karena dalam bahasa Indonesia merubah itu artinya menjadi seperti rubah. Yang sebenarnya itu kata dasarnya adalah ubah. Secara aktif itu harusnya mengubah. Sampai sedetil itu dokumenter ini. Sebentar, ini payungnya aku yang ambil atau Angela yang ambil? Boleh. Nanti tolong Bapak periksa, kita lihat. Nah, ini dia payung dari episode yang lalu. Ini juga pernah di servis. Kita nggak boleh bilang butut ya, katanya harus usang ya. Nah, ini dibuka seperti ini. Zaman dulu tuh nggak boleh buka payung di dalam. Waduh, ya keliwat sini. Hah? Sini. Beneran ini Pak? Ya sini. Sini. Ya sini. Ini kelewat ganjelek. Oh, kelewat. Oke. Sebentar Pak, Bapak tadi perlu ditutup nggak ininya Pak, kertasnya? Ntar dulu. Kita mau balik dulu. Soalnya ini kelewatan, soalnya nariknya susah ntar. Siapa itu Pak tadi yang suka melewatkan batas itu Pak? Kalau udah cetrek udah. Oh, cetrek gitu. Jadi Aduh. kalau lewat sono tarik gak bisa. Oh, gitu. Ini Oke. harus mesti dipasang ganjel. Oke. Mesti dipasang ganjel. Iya ganjel. Oh, mesti ditulis itu pakai stiker Pak ya. Ini batasnya, jangan lewat. Oke, saya mungkin Angel yang bertanya sekarang sambil melihat cara memeriksa itu ya. Angel ambil peran. Kemudian peralatannya sekalian mungkin Bapak bisa bawa ke sini Pak untuk periksa ya. Ini menarik sekali nih. Saya pikirnya ini Bapak yang bilang tadi harus ditutup mejanya ya Pak. Dipasang dulu ya Pak. Ternyata pekerjaan yang sederhana itu kalau sudah menjadi ahli luar biasa detailnya ya. Bapak itu bikin betul payung atau dokter gigi Pak? Kok ada peralatannya lengkap sekali? Oke, rekan-rekan ini menarik, kita lihat prosesnya. Di dalam masyarakat kultur Eropa dulu ada seperti di Eropa Barat ada katanya marga keluarga bernama Tischler. Asal usulnya dulu adalah pembuat meja. Tisch dalam bahasa Tisch dalam bahasa Jerman artinya meja. Meja, oke. Mungkin di Kanada tempat asal usul Tischler juga ada. Ada juga yang namanya Smith. Smith biasanya asal usulnya adalah pandai besi. Schmidt. Mungkin di Jawa kuno itu namanya empu. Empu. Seperti empu sendok gitu yang membuat
Dan hebatnya Indonesia, konon katanya kalau bikin keris itu dalam keadaan panas pakai tangan. Wow. Nah sekarang kita lihat, jangan-jangan Pak Sampan ini, Pak lagi ngapain Pak di bawah? Nggak boleh ngomong ngapain kita. Pak sedang apa di bawah? Menarik. Bahasa Indonesianya obeng bukan? Screwdriver is obeng. Screwdrivers, obeng. This one is bahasa Indonesia orang sering panggil atau sebut tang. Tang, pliers. Ini pliers, tapi cutting pliers. Oke. Dan Itu pakai apa Pak? Ini pakai ganjel atas. Ganjel atas. Oh. Atas kan kalau nggak ganjel amblas terusan. wah. He is specialist. Iya. Jadi, kalau udah ada ganjelnya mentok balik lagi. Oh gitu. Udah nggak jadi nggak bablasan. Kebablasan. Wow. Nah kalau ini untuk apa Pak? motong kawat ini. Oh jadi Bapak juga bisa benerin yang sampai Iya, benerin nggak boleh. Benerin Perbaiki. Susah sekali jadi podcasting. Udah itu. Sudah beres. Sudah beres. Oh, cepat sekali. Biasanya Pak kalau yang minta tolong sama Bapak untuk perbaiki payungnya biasanya masalahnya apa Pak? Yang sering terjadi gitu. Sering kadang-kadang di sini patah nih. Oh, Patah. yang suka terbalik ya Pak? Iya. Iya. Jadi Oke. patah aja patah ini. Patah. Ini patah kadang-kadang ini didobel besi. Oke. Dirangkap besi. Terus biasanya Bapak suka betulin gimana Pak? Jadi kalau umpamanya patah sih cuman kalau ada ganti dan sambung. Ya memang kayak gini barang kalau ini kan buletan nih. Banyak kan nih keropong patah ini kayak gini nyamplak. Lalu Bapak Iya. bikin betul Bikin dengan kawat baru. Iya jadi enggak. Jadi didobel besi ini sini. Nggak bisa beli komponennya iya, atau iya ada sih ada kalau juga. lagi ada kalau lagi nggak ada ya di double besi itu dirangkep Dibikin sendiri ya, iya, ditahan dengan. Bapak waktu tadi ya, bener nggak katanya waktu tadi? Sebelumnya Bapak ada cerita Bapak terjun di dalam perbaiki payung dengan teman-teman, Iya. ya teman-teman. Oh, terus paman-paman orang Cirebon. Oke. Nah, terus Bapak sampai sekarang masih mungkin jadi satu kelompok atau masih oke. Masih, tapi orang yang ngajarinnya udah pada nggak ada. Paling anak-anaknya gitu lagi dia belajar. Oke. Terus union apa? Kalau bahasa Indonesia union, Pak. Perkumpulan, paguyuban bisa itu. Paguyuban itu Bapak ada mungkin ikut satu perkelompok. begitu. Bisa ya. Oke. Ya bisa, jadi ya sekelompok itu tuh kadang-kadang tukang payung semua itu. Jadi ya tukang payung kalau ya memang sekarang mah bisa sih ada yang di Grogol, ada yang di sini, itu ada yang di Petamburan masing-masing. Tapi ya kalau keluar tetap aja karena ketemu. Iya. Ada keluar. Jadi kalau misalnya di paguyuban atau kelompok itu kalau misalnya di Indonesia seperti
ada mungkin katanya apa ya, perbantuan atau mungkin yang dikata apa ya jadi kurang tahu, mungkin kalau mungkin pakai bahasa Inggris, kalau usually kalau di luar negeri paguyuban atau kelompok itu ada mungkin kerjasama dengan pemerintah gitu atau LSM begitu. Kalau buat Pak Sampam kelompoknya ada nggak ada ya Pak? Nggak ada. Jadi mandiri semua. Oke. Mandiri semua. Jadi dari tahun berapa Pak yang kelompok ini mungkin? Saya kan bilang tahun 87 itu. Yang pas mulainya Iya, itu. pas mulainya. Sampai sekarang. Wow. Oke. What do you think? I think if there's no help, I think Why do you think they need help. need help? Well, I think it's help. They need to be noticed, I think, Why? because it's not an easy job to do this. It's To earn money. to earn money. Yeah, it's not. Pak Sampam bilang, Pak Sampam biasanya jalan, ya. Iya. Kira-kira kalau dari sini sampai ke Tebet itu berapa kilo, Pak? Kalau Kalau dari sini ke Tebet paling 3 kilo, cuman kan naik mobil. iya. Naik mobil Oke. di sana. Ya. This maksudnya. Iya. Oh, terus dari biasanya jam berapa Pak kalau mulainya? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 nih. Pagi. Wow. It's at his age. At his age yang di kelompok Bapak umurnya seperti sama dengan Pak Sampan atau ada yang Ya nggak sama. Pak sama ya? Iya, macam-macam. Wow. Ada yang muda Pak? Ada banyak yang udah ya ada. Usia berapa? Ya pasal yang usia pasal ya 35-an, 40-an. Makan kalau saya kan udah ini 63 ini saya. Yeah, Yeah, exactly. lahir. Yang what you just have just said that Yeah. his age with this job is to earn money is not an easy way to. Yeah, I think so. Yeah. Mungkin ada keinginan Bapak untuk mencoba sesuatu hal yang lain untuk mendapat Angela baru mengingatkan kepada saya betapa mungkin bayangannya orang usia bertambah ya 60 tahun terus itu kan sesuatu yang makin lama makin sulit, makin sedikit, sedangkan orang yang ingin memperbaiki payung juga mungkin makin tidak banyak. Banyak ya, betul. Ada satu bayangan, satu keinginan Bapak. Ya cuman itu kan kalau umpamanya arah ke situ kan modal situ utama. Jadi kalau umpamanya ini kan jadi dibukanya paling dagang. Apa ya yang bisa diam itu maksudnya kan bisa diam di itu di tempat. Kalau ini masih diserang jalan terus kan servis payung. Ya gimana ya? Namanya orang yang udah minim kayak gini ya terus aja dilakonin kayak gini. Ada satu harapan ya dari Bapak. Jadi kalau kita dengar barusan bahwa aduh seandainya ke depan saya bisa di satu tempat tidak terlalu lelah, mungkin itu akan lebih diharapkan. Oke, kita we think about it after ya. This is absolutely. very important thing for me too. Yeah. Kita
cukupkan sebentar di sini Pak. Nanti kita lihat. Begitulah rekan-rekan, para senior, para mentor, adik-adik. Terima kasih sekali Pak Sampan hadir di tengah-tengah kita, bisa berbagi dengan dokumenter, dengan rekan-rekan semua yang menyaksikan dokumenter. Ada satu gambaran, satu yang mengingatkan kepada kami semua, ketekunan, kemudian tahan tempa, kemudian kesetia kawanan, ada kelompok tadi ya, paguyuban, kemudian ada juga harapan, dan bagi kami itu juga seolah-olah mengingatkan kepada diri kami sendiri. Saya saja terasa sekali, nggak tahu. How about you? Yeah, I think a lot to digest and think about. I think, yeah. Oke, terima kasih. Demikian episode dokumenter kali ini. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.